Hai Sobat Nuvi, selamat datang di Nuvi Talk. Pada hari ini, saya ingin membahas kupas tuntas terkait anemia ya. Mulai dari pengertiannya, kemudian gejala, penyebabnya, kemudian tips-tips cara pencegahannya, dan juga cara pengobatannya. Oke, kita langsung aja simak video lengkapnya ya. Jadi anemia adalah kondisi tubuh yang mengalami kekurangan sel darah merah, sehingga tubuh tidak mendapat oksigen yang cukup yang ditandai dengan kadar Hb lebih rendah di bawah nilai normalnya. Berikut adalah nilai ambang batas anemia menurut WHO untuk tiap kelompok umur. Yang pertama adalah anak-anak usia 6-59 bulan dinyatakan anemia jika kurang dari 11 gram per desiliter. Lalu anak-anak 5-11 tahun kurang dari 11,5. Lalu anak-anak usia 12-14 tahun kurang dari 12 gram. Lalu untuk laki-laki lebih dari 15 tahun yaitu kurang dari 13 gram. Kemudian untuk wanita lebih dari sama dengan 15 tahun yaitu kurang dari 12 gram per desiliter. Dan juga pada wanita hamil yaitu dinyatakan anemia jika kurang dari 11 gram per desiliter. Kenapa sih penting untuk mencegah anemia? Mencegah anemia sangatlah penting karena anemia dapat menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu anemia dapat menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit infeksi. Lalu yang kedua yaitu menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Kemudian dalam jangka panjang jika perempuan tersebut menjadi hamil, maka akan menjadi ibu hamil yang anemia dan juga akan meningkatkan resiko persalinan, kematian ibu dan bayi, serta penyakit infeksi. Lalu kenapa sih remaja putri dan perempuan dewasa lebih rentan terkena anemia? Yang pertama karena mengalami menstruasi sehingga kehilangan banyak darah. Kemudian yang kedua sering melakukan diet yang keliru untuk menurunkan berat badan. Lalu yang ketiga kurang asupan zat besi dan protein dalam makanan sehari-hari. Lalu yang keempat pada remaja putri sedang mengalami pertumbuhan pesat sehingga perlu zat gizi lebih banyak. Kemudian yang kelima yaitu faktor kehamilan. Wanita hamil memerlukan lebih banyak zat besi untuk mendukung pertumbuhan janin dan volume darah yang meningkat. Kemudian apa aja sih gejala-gejala seseorang terkena anemia? Gejala anemia pada umumnya adalah 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan juga lalai. Yang pertama yaitu lemah, yaitu merasakan lemah atau tidak ada tenaga. Kemudian yang kedua adalah letih, yaitu kelelahan berlebihan bahkan setelah istirahat cukup. Contohnya adalah jika kamu merasa letih setelah melakukan aktivitas fisik yang intens. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah lesu, yaitu perasaan malas atau lamban. Kemudian yang keempat adalah lelah, perasaan kelelahan secara umum karena kekurangan oksigen yang diperlukan untuk energi. Lalu gejala selanjutnya adalah lalai, yaitu kurangnya semangat dan ketidaktelitian dan juga sulit konsentrasi. Nah, gejala tambahan lainnya juga bisa sebagai berikut. Yang keenam adalah cenderung gampang mengantuk. Kemudian gejala yang ketujuh tampak pucat, yaitu pada warna kulit, kuku, dan juga gusi. Lalu gejala yang kedelapan adalah gangguan kognitif, seperti menurunnya memori. Lalu yang kesembilan adalah sesak nafas, terutama setelah aktivitas fisik atau latihan yang ringan. Lalu gejala yang ke-10 adalah mudah pusing, terutama saat berdiri atau bergerak cepat. Lalu gejala yang ke-11 adalah seringkali merasakan perubahan suasana hati. Lalu gejala yang ke-12 adalah siklus haid yang tidak teratur. Lalu gejala yang ke-13 adalah seringkali mudah pingsan. Kemudian gejala yang ke-14 adalah tangan dan kaki sering dingin. Lalu yang ke-15 seringkali juga ada pasien yang merasakan detak jantung lebih cepat, yaitu lebih cepat ini untuk mengkompensasi kadar oksigen yang rendah. Lalu gejala yang ke-16 adalah kelopak mata, wajah, bibir, lidah, dan kuku tampak lebih pucat. Lalu yang ke-17 adalah mengalami gangguan dalam penyembuhan luka, jadi penyembuhan lukanya lebih lama ya. Lalu kemudian yang ke-18 adalah pembesaran kelenjar limfa atau kelenjar getah bening. Lalu urin tampak lebih gelap seperti teh. Lalu yang ke-20 adalah bola mata dan kulit tampak kuning atau istilahnya ikterusia. Nah hal ini karena sel darah merah dipecah terlalu cepat yang menyebabkan peningkatan bilirubin dalam darah. Nah itu tadi gejala-gejalanya ya, tapi lebih lanjut kamu sebaiknya cek untuk kadar hemoglobin kamu. Apa aja sih penyebab seseorang mengalami anemia? Yang pertama adalah faktor karena kurangnya asupan makanan yang kaya zat besi, asam folat dan protein dalam konsumsi makanan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mengalami mens yang berlebihan, sehingga di sini perempuan ini lebih beresiko ya untuk mengalami anemia.
Lalu faktor risiko yang ketiga adalah melakukan diet yang keliru dalam penurunan berat badan. Jadi seringkali jika seseorang mengalami diet penurunan berat badan ekstrim akan berdampak terhadap anemia. Lalu yang keempat adalah mengalami penyakit infeksi seperti cacingan, malaria, TBC, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima adalah faktor karena mengalami pendarahan. Kemudian yang keenam adalah kurangnya konsumsi makanan yang bergizi dan kurang beragam. Lalu yang ketujuh adalah sering konsumsi makanan atau minuman penghambat absorpsi zat besi seperti teh dan kopi bersamaan dengan makan. Kemudian yang kedelapan adalah karena kebutuhan yang meningkat, misalnya karena kehamilan, menyusui, dan periode pertumbuhan cepat ya, misalnya pada remaja, tetapi tidak disertai dengan asupan makan yang seimbang atau sesuai kebutuhannya. Misalnya saja pada tadi ya, contohnya makanan yang protein dan zat besi. Kemudian yang kesembilan adalah penyakit kronis seperti gagal ginjal kronis, HIV/AIDS, sirosis hati, kanker, dan terutama yang terkait dengan sumsum tulang atau sistem saluran cerna, kemudian penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis, radang usus, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang ke-10 adalah penyakit keturunan, misalnya adalah thalassemia. Lalu yang ke-11 adalah obat-obatan tertentu dapat menyebabkan anemia sebagai efek samping. Contohnya adalah seperti efek obat kemoterapi dan juga penggunaan obat golongan NSAID dengan dosis yang tinggi. Nah, itu tadi ya beberapa faktor penyebab dari seseorang mengalami anemia. Jika kamu mengalami salah satu dari faktor risiko tersebut, sebaiknya cek lebih lanjut ya untuk kadar HB kamu apakah memang lebih rendah dibandingkan nilai normal. Nah, dan jika kamu ternyata mengalami anemia, maka sebaiknya dilakukan tindak lanjut ya. Lalu upaya apa aja sih yang dapat dilakukan untuk mencegah anemia dan mengobati anemia? Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang cukup zat besi seperti daging merah, ayam, telur, seafood, ikan, tiram, kerang, sayuran hijau, gandum, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, pada remaja putri dan perempuan dewasa atau seseorang mengalami anemia, kamu juga bisa minum tablet tambah darah secara teratur ya, 1 tablet per minggu atau sesuai petunjuk dokter, dan juga saat menstruasi. Nah, sebenarnya juga bisa kamu dapatkan dari makanan sehari-hari kamu. Selama tidak menimbulkan efek samping dan alergi, tidak ada salahnya jika kamu mengkonsumsi tablet tambah darah. Bagaimana mengatasi efek samping minum tablet tambah darah? Bila perut kamu terasa perih, mual, serta tinja berwarna agak kehitaman, tidak perlu khawatir karena tubuh akan menyesuaikan karena efeknya hanya sementara. Jadi untuk mengurangi gejalanya, maka disarankan untuk meminum tablet tambah darah ini setelah makan atau jangan minum tablet tambah darah dalam kondisi perut kosong dan tidak lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kemudian yang keempat adalah makan cukup sayur dan buah, terutama yang mengandung antioksidan seperti buah dan sayuran yang mengandung vitamin A, C, dan vitamin E. Lalu yang kelima adalah melakukan aktivitas fisik secara teratur. Yang keenam adalah cukup minum air putih minimal 8 gelas per hari. Lalu yang ketujuh adalah jangan mengkonsumsi tablet tambah darah dan makanan yang mengandung zat besi bersamaan dengan teh, kopi, atau susu karena akan menghambat penyerapan zat besi. Lalu yang kedelapan adalah perhatikan kombinasi makanan yang tepat yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Contohnya adalah konsumsi makanan yang kaya vitamin C bersama dengan sumber makanan zat besi. Lalu yang kesembilan, rutin cek kadar HB kamu dan periksa kesehatan secara rutin. Nah, semoga konten pada hari ini bermanfaat ya. Jika kamu ada kritik dan saran atau pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Dan jika kamu suka videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti konten-konten selanjutnya. Oke, sampai berjumpa di konten selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.